wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Zidni Mamluatul Mustafidah. Hari ini, seperti biasa, Bu Zidni akan menyampaikan materi tentang bahasa Indonesia. Namun, sebelum Bu Zidni menyampaikan materi hari ini, nanti Bu Zidni akan menampilkan atau menceritakan sebuah kisah. Karena kisah yang akan Bu Zidni ceritakan ini adalah yang berhubungan dengan materi kita hari ini. Materi kita adalah membahas hal-hal yang lucu kok. Jadi tenang saja, kita akan belajar secara menyenangkan karena materi kita tentang hal-hal yang lucu. Coba perhatikan cerita yang Bu Zidni sampaikan ini ya. Pada suatu hari ada dua orang mahasiswa yang sedang duduk di kantin. Mereka asik membicarakan dosennya. Namanya adalah si Udin dan si Tono. Udin berkata, "Ton, kamu tahu nggak kenapa dosen kita itu kalau mengajar kok tidak pernah berdiri?" Kemudian si Tono menjawab, "Halah Din, gitu aja kok kamu perhatikan. Ngapain sih? Kan suka-suka beliau dong. Kita kan hanya mahasiswa, jadi tidak perlulah memikirkan hal-hal seperti itu." Kemudian Udin menjawab, "Loh, bukannya seperti itu, Ton. Tapi coba deh perhatikan. Dosen kita itu kalau mengajar memang tidak pernah berdiri. Kira-kira kenapa ya, Ton?" Kemudian si Tono menjelaskan, "Ya jelas lah, Din. Pak dosen kita itu tidak pernah berdiri kalau mengajar. Lawang dia itu juga seorang pejabat kok." "Hah? Pejabat?" kata Udin. "Iya, pejabat. Jadi dosen kita itu tidak mau berdiri karena takut kursinya diambil orang." Kemudian si Udin jadi bingung. "Hah? Kursinya diambil orang?" "Iya, kursinya diambil orang. Kan biasa kalau pejabat itu tidak akan mau pergi atau tidak akan mau berdiri karena itu tadi, kursinya takut diambil orang." Gitu ya. Dengan bingung, si Udin menerima penjelasan dari Tono. Nah, itu tadi penjelasan atau cerita singkat tentang seorang dosen yang tidak mau berdiri ketika mengajar. Dari cerita tersebut, apa yang bisa adik-adik terima atau apa yang bisa adik-adik ambil dari cerita tersebut? Kisahnya tentang apa ya? Nah, sekarang Bu Zidni akan menjelaskan. Dari cerita tersebut ada unsur sindiran yang terkandung di dalamnya, sindiran atau kritik ya. Nah, dan juga ada hal yang lucu. Jadi hari ini kita akan belajar tentang teks anekdot. Ya, betul sekali. Teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik. Karena apa menariknya? Karena lucu dan mengesankan. Nah, teks ini juga mengangkat tentang kritik. Siapa yang dikritik? Yang dikritik adalah public figure, orang-orang yang memiliki jabatan, serta lingkungan sekitar kita. Nah, ya, jadi sekarang kalian sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Tentunya dari contoh tadi ya. Nah, sekarang kita masuk. Kira-kira ciri-ciri dari teks anekdot itu apa saja ya? Oke. Dari cerita yang saya sampaikan di awal tadi, kita bisa mengambil beberapa ciri-ciri. Yang pertama adalah mengangkat
figur manusia atau karakter hewan yang dibuat bisa berbicara. Dari cerita tadi, dosen yang tidak mau berdiri ketika mengajar berarti mengangkat figur manusia. Siapa yang dibicarakan? Yaitu dosen, ya. Kemudian ciri yang kedua adalah mengandung unsur lucu. Di mana letak kelucuannya? Letak kelucuannya dari cerita tadi adalah seorang mahasiswa yang memperhatikan perilaku dosennya. Padahal sebenarnya itu bukan hal yang penting. Yang penting adalah mahasiswa harus memperhatikan apa yang disampaikan dosen tersebut. Ciri yang ketiga adalah ditujukan untuk menyindir, ya. Isinya ditujukan untuk menyindir. Kira-kira dari cerita tadi apa sindirannya? Betul sekali. Sindirannya ditujukan untuk orang-orang yang memiliki jabatan atau kalau di cerita ini kan langsung juga seorang pejabat. Nah, kenapa beliau tidak mau berdiri? Karena dia adalah seorang pejabat. Seorang pejabat tidak mau pergi dari jabatannya. Nah, itu diumpamakan sebagai dosen yang tidak mau berdiri karena takut kursinya diambil orang. Itu ciri yang ketiga. Dan ciri yang keempat adalah banyak ditujukan untuk banyak diambil atau diangkat dari kisah-kisah nyata, ya, karena memang kondisi sekarang banyak pejabat tidak mau meninggalkan jabatannya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah ceritanya berdasarkan kejadian sebenarnya. Terus ciri yang terakhir bisa berbentuk dialog. Nah, dari contoh tadi kira-kira bentuknya apa? Ayo. Betul sekali, bentuknya adalah dialog. Tetapi teks anekdot tidak hanya berbentuk dialog. Teks anekdot bisa saja berbentuk monolog, narasi, kemudian karikatur, ya, terus komik, kemudian ada puisi, ya, dan yang terbaru dan yang paling up to date sekarang berbentuk stand up komedi. Kalau adik-adik melihat acara stand up komedi di TV, nah itu biasanya cerita yang diangkat oleh komika-komika itu adalah untuk menyindir atau mengkritik. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa yang dimaksud dengan teks anekdot. Begitupun dengan ciri-cirinya. Selanjutnya, Bu Zidni akan menyampaikan tentang makna yang terkandung di dalam teks anekdot. Di dalam teks anekdot ada makna tersirat dan juga makna tersurat. Kita pelajari dulu makna tersurat, ya. Kalau makna tersurat itu kita mudah untuk menemukannya karena sudah tertuang atau tertulis langsung di dalam teks tersebut. Sedangkan makna tersirat itu kita perlu membaca detail ceritanya dan kita harus menyimpulkan sendiri. Nah, untuk mencari makna tersirat dan makna tersurat itu ada langkahnya sendiri. Jika makna tersurat, adik-adik bisa melihat langsung entah itu tokohnya, kemudian alurnya, kemudian dialog yang digunakan. Nah, dari situ kita bisa langsung memperoleh makna yang disampaikan apabila maknanya ditulis langsung di dalam teks tersebut. Nah, untuk menemukan makna tersirat, kita perlu melakukan beberapa langkah. Apa saja langkah-langkahnya? Kita simak berikut, ya. Yang pertama, tentu adik-adik harus membaca teks secara keseluruhan, secara intensif dan cermat. Yang kedua, mencatat. Mencatat, apa yang harus dicatat? Ya, langkah yang ketiga adalah
menggali informasi tentang kejadian nyata yang up to date atau yang terbaru. Tentunya tentang hal-hal yang berhubungan dengan kritik sosial ya. Selain itu juga berhubungan dengan public figure. Nah, yang keempat yaitu mendeskripsikan kalimat yang di dalamnya terdapat kata konotasi. Apa itu kata konotasi? Yakni kata yang memiliki makna tidak sebenarnya, biasanya juga menggunakan ungkapan. Nah, ketika sudah menemukan kata-kata itu, baru diubah menjadi makna denotasi atau makna yang sebenarnya, sehingga kita bisa tahu maksud atau keinginan si penulis dalam membuat teks anekdot tersebut. Nah, dari langkah-langkah tersebut, apabila adik-adik sudah melaksanakan dengan benar, maka adik-adik akan dengan mudah mendapatkan makna yang terkandung di dalam teks anekdot tersebut. Karena biasanya teks anekdot memiliki makna yang tersirat. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai untuk materi kita yang pertama. Jadi setelah mempelajari materi ini, diharapkan adik-adik bisa menemukan makna tersirat yang terkandung di dalam teks anekdot. Dan yang kedua, adik-adik bisa membedakan antara teks anekdot dengan teks humor. Selanjutnya, adik-adik bisa mengakses materi ini di YouTube ya, di channel YouTube Bu Zidni dan juga di link website blog Bu Zidni berikut ini. Selanjutnya, untuk kegiatan lanjutan, silakan adik-adik membuka Google Classroom karena di sana sudah Bu Zidni bagikan link untuk kegiatan lanjutan dan juga tabel-tabel kegiatan lanjutan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi untuk materi teks anekdot berikutnya. Sampai jumpa.